Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Juanda, Guru IPS kelas 7. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Oke, teman-teman, kita akan belajar IPS terpadu hari ini. Oke, sudah siap semuanya, teman-teman? Oke, baik. Oke, silakan disiapkan alat tulis, kemudian buku paketnya, dan juga disiapkan telinganya, disiapkan matanya, dan tentunya hati dan juga pikirannya, biar teman-teman semuanya siap untuk belajar di pagi hari ini. Oke, coba komen siapa yang sudah siap belajar. Oke, boleh ketik di kolom chat ya, yang sudah siap belajar. Baik semuanya teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bugar dan fresh tentunya ya, biar teman-teman bisa menangkap pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan materi sosiologi di IPS kelas 7. Oke, materinya yaitu terkait dengan interaksi sosial. Oke, teman-teman pastinya sudah nggak asing dong dengan kata-kata interaksi sosial. Oke, bagus. Oke. Nah, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial dilihat dari konsep pembelajaran sosiologi. Oke. Baik, apa sih interaksi sosial, kemudian apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tetap semangat ya, ikuti video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa paham apa yang disampaikan oleh Bapak. Baik, teman-teman, kita masuk ya ke pembelajaran. Oke, let's check it out. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja. Oke. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian dan pola interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Kemudian bagaimana pola-pola dalam interaksi sosial? Oke, nanti akan kita bahas, sabar ya. Oke, yang kedua, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke. Next, kemudian kita akan membahas terkait dengan syarat dan juga bentuk interaksi sosial. Oke, silahkan dicatat baik-baik ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, nah coba teman-teman amati video berikut ya. Oke, diamati baik-baik biar teman-teman bisa lebih paham. Oke, untuk menjawab apa sih interaksi sosial itu? Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari gini loh setiap minggunya.
Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。待って。いってらっしゃい。おはようございます。はい、これ。ありがとう。先輩。ああ、お前ものとこ。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもない。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, dari video tersebut, ada beberapa pertanyaan.
Oke, nah teman-teman boleh tuliskan ya di kolom komentar. Oke. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentarnya. Oke. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu, kekurangan dan kelebihan teknologi dalam hal interaksi sosial. Oke, coba silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, silahkan. Oke, boleh juga teman-teman tuliskan di buku tulisnya, kemudian nanti boleh di-share di Google Classroom ya, dan juga boleh share di grup kelas kita. Oke, teman-teman, dari video tersebut, oke, tadi kan sudah ada teknologi, oke, manusia bisa dibantu oleh teknologi. Oke, nah tadi ada namanya istilah artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri, oke, apakah kayak teknologi kayak yang tadi serba canggih tersebut bisa menggantikan manusia dalam hal interaksi? Nah, tadi kan ada robot-robot, kemudian ada juga mesin-mesin yang bisa mengidentifikasi kemauan kita, kemudian bisa juga menampung apa yang kita butuhkan dan sebagainya. Nah, kira-kira dengan kecanggihan teknologi tersebut, nah menurut teman-teman bisa nggak nih teknologi menggantikan interaksi manusia? Apakah dengan tidak adanya manusia, apakah kita bisa tetap hidup? Oke, itu PR kita ya. Apakah kita masih bisa tetap interaksi? Apakah kebutuhan interaksi sosial kita bisa terpenuhi dengan adanya teknologi? Nah, itu pertanyaan besar buat teman-teman semua. Oke, silahkan boleh dijawab di kolom komentar. Kemudian boleh juga teman-teman nanti bisa didiskusikan ya di grup WA kita. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Next. Nah, setelah tadi mengamati video dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan interaksi dan juga teknologi, nah kira-kira dari sini teman-teman bisa nggak nih mengungkapkan pengertian dari interaksi sosial? Apa sih interaksi sosial itu? Oke, boleh teman-teman silahkan ketik di kolom komentar. Oke, nah, oke, terima kasih buat teman-teman, good job ya yang sudah mau berinteraksi di kolom komentar. Kemudian di grup WA juga ya, grup WA kelas kita, silahkan boleh berkomentar. Apa itu interaksi sosial? Baik. Oke, terima kasih buat yang sudah komen, buat yang sudah menuliskan apa itu pengertian interaksi sosial. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sini interaksi sosial diartikan sebagai hubungan atau tindakan saling membalas. Jadi hubungan atau tindakan saling membalas. Itu kata kunci pertamanya, teman-teman. Hubungan atau tindakan antar membalas. Siapa? Itu boleh individu dengan individu. Kemudian boleh juga individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Jadi ada beberapa kata kunci terkait dengan interaksi sosial. Yang pertama tadi ada hubungan atau tindakan yang saling membalas. Ada saling membalas, ada feedbacknya, ada respon, ada stimulus. Nah, seperti itu kemudian juga bisa terjadi antara satu individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Itu ya yang dimaksud dengan interaksi sosial. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Good job. Next. Oke, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Setelah kita memahami terkait dengan interaksi sosial, teman-teman tadi sudah pernah ngerti ya, apa itu interaksi sosial, sudah jelas kata-kata kuncinya sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pola hubungan interaksi sosial. Pola hubungan interaksi sosial sebenarnya tadi sudah disinggung ya, kayak di pengertian interaksi sosial.
Kayak tadi sudah disinggung beberapa. Ada 3 pola. Oke, ada 3 pola interaksi sosial. Yang pertama, oke, dan bisa mendapat. Oke, yang pertama yaitu pola individu dengan individu. Oke, jadi di sini interaksinya antara satu orang dengan satu orang. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman ngobrol atau teman-teman curhat ya sama temannya atau sama mungkin ibunya atau sama kakaknya, tapi dilakukan secara satu individu dengan individu. Artinya di sini orangnya hanya ada 2 orang saja yang melakukan interaksi tersebut. Banyak ya contoh-contoh lainnya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, berikan contoh-contoh pola interaksi sosial antara individu dengan individu. Contohnya misalkan ngapain gitu ya, selain ngobrol, selain curhat. Juga teman-teman boleh ceritakan ya, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lainnya. Sampai sini paham ya? Masih gampang ya teman-teman. Next kita lanjutkan pola hubungan interaksi sosial yang kedua. Yang kedua itu adalah individu dengan kelompok. Jadi di sini yaitu antar satu orang dengan kelompok, dengan orang banyak. Banyak ya kegiatan-kegiatannya teman-teman. Pasti di sini teman-teman juga sudah bisa memberikan contohnya ya. Misalkan apa? Misalkan contoh gampangnya nih, Bapak kan seorang guru nih, maka interaksi antar guru satu orang, kemudian berinteraksi dengan siswa-siswanya yang banyak di dalam kelas, seperti kita nih, saat belajar seperti ini. Nah, itu kan artinya antara satu individu dengan kelompok. Karena satu individu adalah seorang gurunya, kemudian kelompoknya itu kan teman-teman semuanya. Berarti itu kan kategorinya adalah pola individu dengan kelompok. Contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya banyak ya. Mungkin pada saat presentasi mungkin ya teman-teman menjelaskan terkait dengan tugasnya di depan teman-teman yang lain, ataupun misalkan misalkan teman-teman coba ya, banyak ya. Teman-teman boleh nanti tuliskan di kolom komentar ataupun di grup kelas kita. Ayo coba teman-teman pikirkan ya. Contohnya apa lagi? Pokoknya banyak ya di sini. Kita lanjut aja ya teman-teman ke poin berikutnya. Pola hubungan interaksi sosial yang berikutnya yaitu kelompok dengan kelompok. Nah, kalau yang ini hubungannya yaitu antara banyak orang nih, kelompok, kemudian dengan kelompok lagi. Kemudian mereka melakukan interaksi. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan lomba debat kelompok ya. Debat kelompok itu salah satunya. Kemudian misalkan maaf ya tanda kutip kalau misalkan yang negatifnya itu misalkan tawuran ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu juga sama. Masuknya ke dalam pola hubungan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Coba yang lainnya berikan contohnya. Teman-teman boleh komen di kolom komentar ataupun gimana di grup kelas kita. Biar kelas kita semakin hidup ya. Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Masih gampang dan juga sangat relate ya. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Pastinya teman-teman bisa paham dan juga bisa memberikan contoh-contohnya. Bisa kita lanjut? Saya. Baik, terima kasih. Good job. Berikutnya di sini yaitu terkait dengan kesimpulan dari ciri-ciri interaksi sosial. Tadi kan setelah mengamati video, kemudian tadi teman-teman juga sudah belajar terkait dengan pola hubungan interaksi ya. Ada apa saja tadi? Individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok dan juga kelompok dengan kelompok. Nah, sampai sini kira-kira ini teman-teman bisa menyimpulkan nggak ciri-ciri dari interaksi sosial? Nah,
Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih. Oke, coba tadi perhatikan nggak? Kayak pola hubungan interaksi sosial kan itu dimulai dari satu individu dengan individu ya. Kayak artinya paling minimal banget nih kayak interaksi sosial terjadi yaitu antara dua orang. Oke, betul nggak? Betul ya. Oke. Kemudian yang kedua, cirinya adalah terjadi kontak sosial dan komunikasi. Artinya berarti di sini ada proses kontak sosial. Oke, entah itu mungkin melakukan telepon atau misalkan mungkin melambaikan tangan, kemudian tersenyum, nah itu kontak-kontak sosial ya. Nah kemudian selain itu juga ada komunikasi, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oke, jelas ya, entah itu mungkin ngobrol atau misalkan melalui chat ya kalau di dalam sebuah aplikasi. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu adanya kebutuhan dan tujuan. Oke. Nah, walaupun mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol garing atau ngobrol-ngobrol tidak penting ya teman-teman, tapi sebenarnya sih itu ada tujuannya. Kayak tujuannya apa? Tujuannya ya ingin mengungkapkan ya apa yang ada dalam pikirannya, apa yang terjadi dengan si pemberi pesan tersebut. Oke, jadi walaupun hanya ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, kayak bukan ngobrol-ngobrol penting atau dan bagaimana, tetap kayak itu ada tujuannya sebenarnya ya. Kayak yaitu tujuannya tadi mungkin mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan unek-uneknya dan sebagainya. Oke, kemudian ciri berikutnya dari interaksi sosial yaitu adanya penyesuaian terhadap norma. Oke, nah maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebelum kita melakukan interaksi sosial nih, kan kita selaku manusia yang bermoral ya, kayak itu kan berpikir dulu nih kira-kira apa yang akan kita lakukan, kayak itu baik atau tidak. Nah, berpikir baik atau tidaknya sebelum melakukan sesuatu, nah itu sama aja dengan menyesuaikan terhadap norma. Jadi artinya kita itu menilai apa yang akan kita lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan adat istiadat atau dengan nilai moral ataupun dengan nilai religius tertentu. Oke, artinya berarti menyesuaikan tuh ya terhadap norma. Norma itu kan aturan ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah teman-teman di sini teman-teman di sini juga bisa mengerjakan ya, bisa membuka kayak modulnya. Oke, nah teman-teman nanti bisa dibuka di halaman 4 sampai halaman 6, kemudian boleh dikerjakan tugasnya, kemudian nanti tugasnya seperti biasa kayak teman-teman kirim ke Google Classroom. Oke, itu untuk aktivitas yang teman-teman harus kerjakan. Oke, boleh dibuka ya dari sekarang. Baik. Oke, sudah ketemu ya? Ya, silahkan boleh dikerjakan aktivitas dari pemahaman yang teman-teman dapatkan tadi. Oke. Nah, berikutnya setelah teman-teman mengerjakan aktivitas tadi, kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas bareng-bareng nih. Dari contoh-contoh berikut, manakah yang termasuk interaksi sosial dan yang bukan interaksi sosial. Yang pertama, seorang ibu menjahit baju adik yang robek. Kira-kira menurut teman-teman itu contoh interaksi nggak? Jawabannya adalah bukan ya. Bukan interaksi sosial. Kenapa? Karena di sini pelakunya hanya satu orang, ibu saja. Walaupun di situ ada adik, tapi adiknya di sini bukan subjek ya, atau bukan orang, tapi dia baju adik. Artinya di sini hanya bajunya, jadi si ibunya hanya menjahitkan baju si adiknya yang robek saja. Nah ini kan bukan interaksi ya, karena pelakunya hanya satu orang. Next, kemudian adik bermain mobil-mobilan. Adik bermain mobil-mobilan. Kira-kira interaksi bukan? Oke, jelas bukan ya.
karena di sini juga sama, pelakunya hanya satu, yaitu adik saja. Dia berinteraksi dengan mobil-mobilannya, itu kan bukan interaksi ya, karena mobil-mobilan itu kan bukan manusia ya, dia hanya benda mati saja. Oke, nah kemudian berikutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya untuk contoh-contoh berikutnya. Tapi sampai sini pastinya teman-teman bisa memahami ya, kayak apa itu interaksi. Kemudian mana contoh interaksi dan yang bukan interaksi, pastinya teman-teman bisa mengidentifikasikan, bisa membedakan. Karena tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertian, kemudian juga kita sudah membahas terkait dengan bentuk-bentuk interaksi dan juga ciri-cirinya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Baik. Oke. Kita akan lanjutkan teman-teman di sini setelah kita membahas terkait dengan pengertian, kemudian pola hubungan dan juga apa tadi? Ciri-ciri ya. Oke. Nah, berikutnya poin yang keempat yaitu kita akan belajar terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke. Nah, di sini ada 4. Ingat ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 4. Yang pertama, yaitu ada imitasi. Kemudian yang kedua sugesti, ada identifikasi dan ada simpati. Kita bahas satu persatu ya. Oke, faktor yang pertama yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu ada imitasi. Oke, teman-teman pernah dengar nggak sih apa namanya benda imitasi atau produk imitasi dan sebagainya? Nah, kira-kira imitasi itu apa sih? Yang tahu boleh ya, boleh komen di kolom komentar. Oke, nah, yang menjawab imitasi adalah tiruan. Oke, good job. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi imitasi itu artinya adalah meniru perilaku. Oke, seperti halnya di gambar ini ya. Kita lihat kan di sini ada seorang anak, kemudian meniru perilaku seorang bapaknya, ikut-ikutan sikat gigi gitu ya. Nah, itu kan meniru ya. Jadi interaksi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor meniru seseorang, meniru perilaku seseorang. Nah, itu banyak ya. Mungkin dari kita juga sering ya melakukan tiruan-tiruan terhadap seseorang. Misalkan kita meneladani atau kita meniru perilaku orang tua kita. Kemudian banyak juga ya, mungkin teman-teman mengikuti tiruan perilaku temannya dan sebagainya. Nah, itu namanya di dalam interaksi disebutnya adalah faktor imitasi. Oke, paham ya? Baik, berikutnya yang kedua faktornya adalah faktor sugesti. Sugesti itu berarti suggest ya, artinya dari saran, dari masukan-masukan, atau di dalam ilmu sosiologi di sini diartikan sebagai suatu pikiran yang mempengaruhi orang lain, kemudian pengaruh tersebut bisa menggerakkan orang yang kita pengaruhi. Contoh di sini misalkan di gambar ini kan ada seorang dokter, kemudian dokter tersebut memberikan suggest, memberikan input, memberikan pengaruh kepada pasiennya, misalkan untuk melakukan hal-hal tertentu atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mempengaruhi si pasiennya ini, kemudian pasiennya itu melakukan apa yang disarankan oleh si dokter ini, namanya adalah sugesti ya teman-teman. Sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian faktor yang ketiga, di sini ada identifikasi. Teman-teman bisa perhatikan nggak sih di gambar di atas tersebut ya. Identifikasi. Di mana di sini ada seorang remaja, dia mengidolakan tokohnya yaitu Superman. Kemudian dia mencoba untuk merubah dirinya sampai dia bisa seperti Superman, atau sampai dia mirip dengan Superman ya, saking dia mengidolakannya. Nah, kira-kira berarti identifikasi itu apa ya? Oke.
Nah, identifikasi itu bisa kita artikan adalah menginginkan sama persis gitu ya, kayak meniru, tapi meniru di sini adalah sudah sangat dalam gitu ya teman-teman menirunya. Beda dengan imitasi tadi. Kalau imitasi hanya meniru perilaku saja, tapi kalau identifikasi di sini menginginkan sama, kayak pengen sama dengan orang yang diidolakannya. Contoh di gambar tersebut tadi ya, kayak saking dia ngefans gitu ya sama idolanya, kayak akhirnya dia melakukan operasi plastik, kemudian operasi plastik tersebut sebagai upaya dia untuk sama dengan idolanya. Baik, seperti itu ya identifikasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada simpati. Bisa dilihat ya dari gambarnya, simpati itu memberikan atau menaruh perhatian kepada orang yang menurut kita layak untuk diberikan perhatian. Karena apa? Karena kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berikan kita perhatian tadi. Kayak misalkan teman kita sedang tertimpa musibah, dan kemudian kita merasa kasihan gitu ya, karena mungkin seolah-olah kita ada berada di posisinya. Bagaimana kalau kita ada di posisi dia gitu ya, ternyata kena musibah. Nah, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, seolah-olah kita merasakannya gitu ya. Itu namanya adalah simpati. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Baik, kita akan coba lanjutkan. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua ya. Kayak tadi di dalam ciri-ciri interaksi sosial juga sebenarnya udah dibahas ya. Terkait dengan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial, adanya media untuk menghubungkan antara si A dengan si B. Entah itu medianya langsung ataupun tidak langsung ya. Kalau langsung mungkin bertemu, kemudian bisa kontak fisik gitu ya, kayak bisa berjabat tangan, atau misalkan tersenyum, atau melambaikan tangan dan sebagainya. Itu adalah kontak langsung. Ada juga misalkan tidak langsung ya, kontaknya bisa berupa melalui media phone ya, kayak melalui WhatsApp, video conference dan sebagainya ya, kayak itu kontak sosial. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Pastinya ya, yang namanya interaksi itu pasti ada komunikasi, ada pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan kepada si orang yang menerima pesan tersebut. Baik itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata ya, seperti kita saat ini, ataupun misalkan dalam bentuk isyarat-isyarat tertentu ya, karena kan mungkin maaf ya, tidak semuanya bisa berkomunikasi. Ada orang-orang yang kurang beruntung di dunia ini, misalkan dia tunawicara ya, tidak bisa bicara, ya otomatis dia akan menggunakan simbol-simbol tertentu ya, atau bahasa isyarat. Sama itu juga namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu ada yang verbal, ada juga yang non verbal ya, misalkan melalui isyarat atau melalui sandi-sandi tertentu ya. Kita lanjutkan. Kita akan coba membahas sedikit ya terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial, teman-teman. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, asosiatif ini interaksi sosial yang dia mengarah kepada persatuan, mengarah kepada solidaritas tim, atau bisa kita gampangkan asosiatif itu yang positif-positif lah. Di sini sebagaimana contoh-contohnya ya, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama itu ada kerjasama, you know lah ya, kerjasama ya, kalau di Indonesia kayak gotong royong gitu lah. Kemudian yang kedua di sini ada akomodasi. Akomodasi itu usaha ya, usaha untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang berselisih, kemudian kita mencoba untuk mendamaikannya. Nah, itu namanya akomodasi. Kemudian yang ketiga di sini ada asimilasi, yaitu pencampuran dua perbedaan yang melebur ke dalam salah satu
Contohnya misalkan ada orang Indonesia kemudian menikah dengan orang Amerika, nah kemudian si orang Indonesia ini kemudian tinggal di Amerika dan juga melebur dengan budaya Amerika. Nah, itu namanya asimilasi. Kemudian yang keempat ada akulturasi. Sini juga peleburan atau persatuan dua kebudayaan ya yang berbeda tapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Contoh gampangnya misalkan kalau dalam bentuk bangunan ya, kayak teman-teman, kayak ada yang pernah ke Masjid Menara Kudus. Nah, Masjid Menara Kudus itu ini adalah salah satu contoh dari akulturasi ya, karena di situ ada dua kebudayaan kayak antara kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Hindu ya, kayak Hindu Buddha. Tapi mereka menyatu gitu ya, dalam sebuah masjid gitu ya, dalam sebuah bangunan. Nah, tanpa meninggalkan salah satu budaya aslinya gitu ya. Berarti di sini kan terjadi namanya akulturasi seperti itu. Kemudian yang kedua bentuk interaksi sosial itu ada disosiatif. Disosiatif itu kebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif yang mengarah kepada persatuan, solidaritas. Nah, kalau disosiatif justru kebalikannya, yaitu yang mengarah kepada perpecahan atau pergangan antar kelompok gitu ya. Atau mungkin bisa dikatakan yang mengarah kepada negatif-negatif. Walaupun tidak mesti terjadi hal negatif tersebut, tapi mengarah saja. Apa saja contohnya? Contohnya yang disosiatif itu, di sini ada apa ya? Nah, yang pertama itu ada persaingan atau kompetisi atau perlombaan. Nah, walaupun di sini ada plus minusnya ya teman-teman. Namanya persaingan itu kan ada positifnya. Tapi secara umum namanya persaingan ya. Kalau tidak sportif, dia kan akan mengarah kepada perpecahan, betul nggak? Nah, seperti itu ya. Tapi ada positifnya juga ya, karena dia memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Makanya di sini penting ya untuk memiliki jiwa suportif, biar kita pada saat mengikuti kompetisi kita bisa fair ya, bisa siap menerima kekalahan, siap menerima kemenangan dan sebagainya. Oke, yang kedua contoh dari disosiatif adalah kontravensi. Kontravensi di sini mungkin berasal dari kata kontra ya. Kontra itu kan berarti tidak setuju atau tidak memihak. Jadi kontravensi ini adalah suatu sikap di mana tidak setuju atau tidak suka terhadap seseorang tapi dia masih disembunyikan gitu ya, itu kontravensi. Berlaku tidak suka atau tidak setuju kepada salah satu pihak. Kemudian yang berikutnya ada konflik. Jadi ini adalah buah dari kontravensi. Kemudian konflik ini adalah sebuah tindakan yang biasanya disertai dengan ancaman dan juga biasanya merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Karena biasanya juga ada fisik ya, ada berbentukan fisik kalau misalkan konflik itu sudah berujung kepada ekspresi yang memang membahayakan ya, seperti itu. Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial baik yang asosiatif maupun yang disosiatif. Oke, setelah ini berikutnya nanti ada latihan soal buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek ya di modul ajarnya. Nah, kemudian nanti soal latihan tersebut teman-teman bisa unggah di dalam Google Classroom. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti tuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa berkomunikasi ya di kelas kita. Ataupun teman-teman nanti bisa japri ya kepada selaku guru teman-teman. Nanti silahkan teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk bisa mengukur pemahaman teman-teman. Nah, nanti juga ada kuisis ya teman-teman, ada kuis yang teman-teman harus kerjakan untuk melihat pemahaman teman-teman. Baik. Nanti Bapak akan share ya untuk link kuisisnya di grup kelas kita. Baik.
untuk pembahasan minggu depan, oke, nextnya ya, oke, nanti kita akan membahas terkait dengan soal-soal ya yang sudah teman-teman kerjakan itu untuk pertemuan kita. Baik teman-teman, sampai sini. Oke, baik. Di akhir ya, di akhir Bapak mengingatkan teman-teman untuk terus semangat dalam belajar. Terus semangat dalam belajar. Kenapa? Karena di sini ada hadis yang menyatakan ya, dari riwayat Muslim, bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolong kepada Allah, dan jangan malas atau jangan patah semangat. Jadi di sini teman-teman harus tetap semangat belajar apapun keadaannya, karena tadi namanya belajar itu tugas kita sepanjang hayat. Kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan dan sebagainya, maka minta tolong kepada Allah. Seperti itu teman-teman, closing dari Bapak. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kemudian teman-teman bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.